Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, di kesempatan nunggu beduk pada kesempatan kali ini, mari sama-sama kita untuk senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas apapun nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Bukankah ketika kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan menambah nikmat untuk kita. Salat dan salam marilah senantiasa kita hatur limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga tercurah pada keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayah bunda, bang kakak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, sambil melaksanakan aktivitas apapun dalam program Nunduk kali ini, nunggu beduk ya, sambil kita menunggu acara berbuka puasa di kesempatan sore hari ini, mari sama-sama ya kita menambah khasanah keilmuan kita berupa membaca 1-2 hadis untuk semakin meningkatkan kualitas keimanan kita, meningkatkan kualitas ibadah kita, dan menjadikan kita lebih baik dari hari ke hari. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Ayah bunda bang kakak ya, semoga melalui puasa kali ini, selain kita niatkan untuk ibadah, tentunya semoga menjadikan puasa kali ini menjadikan kita sehat jiwa, sehat badan, sehat finansial kita. Baik, pada kesempatan sore hari ini kita sama-sama belajar ya, sama-sama kita belajar, saya pun masih belajar ya, bagaimana sih sebenarnya dahsyatnya ketika kita berada di shaf yang pertama atau keutamaan shaf pertama. Ya, kita bacakan hadisnya. An Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ala tasuffuna kama tasufful malaikah inda rabbiha. Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW keluar kepada kami dan bersabda, tidakkah kalian ingin bersaf berbaris seperti saf malaikat di hadapan Rabb-nya? Kami para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana malaikat berbaris di hadapan Tuhannya? Rasulullah bersabda, mereka menyempurnakan saf-saf awal dan merapatkan safnya. Itu hadis riwayat Muslim. Nah, bagaimana penjelasan hadis tersebut ya? Kita diperintahkan untuk merapikan, merapatkan serta menyempurnakan saf di dalam salat kita. Lalu kedua dan seterusnya, dan tidak membiarkan ada ruang kosong yang dapat diisi oleh satu orang. Nah, jangan sampai membiarkan ada sekat-sekat yang kosong yang bisa muat ke satu orang. Semua itu harus menjadi perhatian kita agar pahala kesempurnaan sholat jamaah bisa kita raih. Itulah bagaimana malaikat itu bersaf-saf berbaris dengan rapi. Kemudian di hadis berikutnya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya orang-orang mengetahui besarnya pahala azan dan shaf pertama, kemudian untuk mendapatkannya harus diundi, niscaya mereka akan mengadakan undian. Nah, ini menunjukkan bahwa shaf pertama ini merupakan shaf yang paling utama ya. Kalau ada kesempatan diundi, maka sebisa mungkin berebut. Nah, bagaimana kondisi kita saat ini? Mungkin kondisi saat ini bahkan masjid yang menunggu kita. Nah, shaf pertama lebih utama dibandingkan shaf lainnya karena lebih dekat dengan imam sehingga bisa mendengar ucapan dan melihat gerakan imam dengan baik. Kemudian rahmat yang diturunkan Allah akan dilimpahkan terlebih dahulu kepada shaf yang pertama. Setelah itu kepada shaf kedua, ketiga, dan berikutnya. Nah, jika ada dalam tanda kutip ada suatu pembagian ya, pasti orang yang paling di depan, shaf depan itu paling ya merupakan shaf yang paling utama. Kemudian di berikutnya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, shaf kaum laki-laki yang paling baik adalah shaf pertama dan shaf yang paling jelek adalah shaf terakhir.
Sedangkan saf kaum wanita yang paling baik adalah saf terakhir, dan saf yang paling jelek adalah saf pertama. Nah, bagi kaum laki-laki ya, saf yang paling utama adalah yang terdepan. Yang tidak baik adalah saf paling belakang. Berbeda halnya ketika kaum wanita. Saf yang paling utama justru saf yang paling belakang, tapi dengan catatan ya masih sama-sama berjamaah. Nah, walaupun memang ada keutamaan ya bagi saf seorang wanita itu memang lebih utama sholatnya di rumah. Kemudian Abu Sa'ad Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melihat para sahabat mundur ke belakang, karena itu beliau bersabda, majulah dan ikutilah aku. Shaf yang di belakangnya mengikuti shaf depannya. Ada kaum yang selalu mundur, maka Allah memundurkan mereka. Nah, penjelasan hadis tersebut ya, dalam kitab ini kita diperintahkan untuk berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan, karena tidak layak kita hidup berleha-leha. Artinya apa? Kita harus menjadi orang yang terdepan dalam hal kebaikan. Sebisa mungkin kita merupakan orang yang paling terdepan di shaf yang pertama, bukan hanya dalam sholat, tetapi dalam hal kebaikan demi kebaikan kita harus menjadi orang yang terdepan. Kemudian kira-kira jarak yang pantas antara shaf yang satu dengan shaf berikutnya adalah 1 meter, agar setiap shaf bisa melihat dengan baik gerakan shaf di depannya. Nah, kemudian nih dari Abi Mas'ud ya, dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW mengusapkan bahu kami ketika hendak sholat. Beliau bersabda, rapikan barisan dan jangan berselisih yang menyebabkan hati kalian berbeda. Yang berada dekat denganku, hendaklah mereka yang sudah balik dan matang pikirannya. Kemudian orang yang berikutnya, kemudian yang berikutnya, dan berikutnya serta ke berikutnya. Ini sesuatu yang luar biasa ya. Ada pelajaran hadis yang sangat berharga dalam hadis tersebut, bahwa sebelum sholat dimulai, sebaiknya imam ya menyuruh para makmum itu untuk ya mari merapikan sholat, merapikan shaf ya, kemudian meluruskan shafnya, bahkan jika perlu menata langsung barisan mereka. Bila perlu ya, jangan ketika imam itu memimpin ya langsung main hantam, tapi ditata dulu ya. Mungkin yang anak-anak yang belum balik di bagian ke belakang, yang sudah balik, yang sudah rapi bisa di depan. Kemudian Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, rapikan shaf kalian, sebab merapikan shaf merupakan bagian dari kesempurnaan sholat. Jadi rapinya shaf itu merupakan bagian daripada kesempurnaan sholat kita. Makanya kalau kita sholat kita mau rapi, mau sempurna ya, kita harus rapikan shaf kita. Kemudian dalam riwayat Bukhari disebutkan, sesungguhnya merapikan shaf merupakan bagian dari pelaksanaan sholat. Kemudian di hadis yang lain ya, Anas radhiyallahu anhu berkata, selesai iqamat, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menoleh kepada kami dan bersabda, rapikan dan rapatkan shaf, sebab aku dapat melihat kalian dari balik punggungku. Dalam riwayat Bukhari yang lain disebutkan, lalu masing-masing dari kami merapatkan bahunya dengan bahu kawannya dan kakinya dengan kaki kawannya. Jadi antara bahu dengan bahu itu rapat, kemudian antara kaki temannya dengan kaki temannya itu rapat. Nah, ini yang berikutnya dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian benar-benar merapikan shaf, atau kalian tidak, sungguh Allah akan menjadikan kalian berselisih. Nah, memang ketika kita ya memang harus kesabaran, kita butuh kesabaran. Mungkin ada yang merasa tidak nyaman ya ketika kita sedang sholat, tapi itulah gambaran ketika kita sedang berjamaah, sedang melakukan kebaikan demi kebaikan. Maka apa harusnya kita lakukan adalah dengan kesabaran kita harus selalu merapikan shaf kita, supaya apa? Jangan sampai ada perselisihan di antara umat muslim. Kemudian dalam riwayat Muslim disebutkan, Rasulullah SAW benar-benar merapikan shaf kami hingga seperti merapikan anak panah. Beliau tidak berhenti merapikan sampai ketika beliau melihat kami melaksanakan perintahnya. Suatu hari ketika beliau sudah berdiri dan hendak takbir, beliau melihat dada seorang laki-laki agak menonjol ke depan. Maka beliau bersabda, wahai hamba-hamba Allah, hendaklah kalian merapikan shaf, atau kalau tidak Allah akan menjadikan kalian berselisih. Jadi
merapikan shaf merupakan bagian daripada kesempurnaan iman dan kesempurnaan sholat itu sendiri, dan merupakan bagian daripada kesempurnaan iman itu. Karena supaya apa? Kita tidak berselisih. Ini kan sesuatu yang memang harus kita yakini. Memang ya butuh kesabaran, ya keteladanan kita juga ya untuk ya bagi yang lain. Mungkin kita juga masih belajar, tapi dengan belajarnya kita juga Allah ridho kepada kita semuanya. Kemudian berita berikutnya ya, dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW memasuki sela-sela saf sambil mengusap dada dan bahu kami. Beliau bersabda, jangan bengkok, nanti hati kalian bisa berselisih. Beliau juga pernah bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat untuk saf-saf pertama. Nah, ini ada sesuatu yang Allah dan para malaikat bersolawat untuk yang berada saf-saf pertama. Maka menjadi orang yang berada di barisan terdepan dalam kebaikan, dalam sholat, itu Allah dan malaikat yang bersolawat kepada kita. Kemudian apa penjelasan hadis tersebut? Bahwa merapatkan shaf ketika sholat berjamaah adalah wajib. Shaf yang paling utama adalah yang terdepan, kemudian berikutnya dan berikutnya. Kemudian maksud dari Allah bersolawat adalah memberikan ampunan dan rahmat. Maksud dari malaikat bersolawat adalah memohonkan ampunan dan rahmat. Jadi Allah bersolawat itu dalam artian memberikan ampunan dan rahmat, serta malaikat bersolawat kepada manusia, kepada orang yang berada di shaf terdepan, itu merupakan permohonan daripada malaikat kepada Allah agar diberikan ampunan dan diberikan rahmat. Kira-kira kalau malaikat yang sudah memohonkan, pasti bukan? Ya, pasti dan pasti akan terkabulkan. Nah, kemudian dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, luruskanlah saf, ratakanlah bahu-bahu kalian, tutuplah lubang-lubang saf, lemah lembutlah terhadap saudara kalian, dan jangan biarkan ada tempat untuk setan. Barang siapa menyambung saf, maka Allah akan menyambungnya, dan barang siapa memutuskan saf, maka Allah akan memutusnya. Jadi kalau kita memutuskan saf, ya maka ya pasti akan ada, ya Allah yang akan memutuskan ya saf ini. Ada penjelasan daripada hadis tersebut nih, bahwa meluruskan, merapatkan dan menyempurnakan saf adalah wajib. Ini selalu diulang-ulang. Kemudian kita dilarang memutus saf, ya. Kita dilarang untuk memutus saf, ya, baik dalam satu saf maupun saf lain. Karena memutus saf atau tidak merapatkannya adalah godaan setan. Maka ketika kita coba memutuskan saf, itu merupakan bagian daripada godaan setan. Kemudian nih, dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, rapatkanlah shaf, dekatkanlah dan luruskanlah leher-leher kalian. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh aku melihat setan masuk di sela-sela barisan seperti kambing kecil hitam. Na'udzubillah min zalik, ya. Ini maksud dari setan masuk di sela-sela saf bisa jadi seperti itu, yakni setan masuk di sela-sela saf dan berusaha menggoda para jamaah agar meregangkan saf, atau hanya bahasa kiasan yang artinya bahwa setan senang dengan apa yang mengurangi kesempurnaan salat jamaah. Artinya ya bisa jadi setan itu menggoda kita dengan kita diingatkan oleh sesuatu, kemudian kita dibuat untuk berpikir terhadap sesuatu, atau mungkin tadinya kita kehilangan kunci, diingatkan oleh setan. Itu merupakan godaan daripada setan, ya. Maka meluruskan shaf itu merupakan bagian daripada upaya kita mendapatkan perlindungan, pertolongan serta kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak mudah digoda oleh syaitan. Kemudian nih, ya, dari Ummul Mukminin Ummu Habibah Ramlah binti Abu Sufyan berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim yang mengerjakan sholat sunnah karena Allah 12 rakaat setiap hari, melainkan Allah menyediakan baginya sebuah rumah di surga. Dalam redaksi lain, disediakan baginya sebuah rumah di surga. Nah, ini ada penjelasan daripada hadis tersebut, bahwa kita diperintahkan mengerjakan sholat sunnah setiap hari secara rutin 12 rakaat. Artinya
juga jangan sampai ada yang terputus ya, sama seperti saf tadi, kita jangan sampai ada yang terputus. Supaya apa? Kita terhindar daripada godaan setan. Hadis ini berbicara secara umum, jadi semua jenis sholat sunnah masuk dalam kategori ini, termasuk sholat duha. Nah, ini yang terakhir dari Al-Bara radhiyallahu anhu berkata, apabila kami sholat di belakang Rasulullah SAW, maka kami suka berada di sebelah kanan beliau, karena beliau menatap kami dan aku mendengar beliau berdoa, Rabbi kini azabaka yauma tab'atsu ibadaka, ya Rabb, hindarkanlah aku dari siksamu dan pada hari engkau bangkitkan, kumpulkanlah hamba-hamba, ya, kumpulkan hamba-hambamu. Ini penjelasan hadis bahwa seusai sholat, ya, seorang imam dianjurkan menghadap ke makmum dan berada di sebelah kanannya. Kurang dianjurkan jika dia langsung pergi meninggalkan masjid atau tetap menghadap kiblat. Tidak mengapa jika dia berdoa dengan suara keras jika bermaksud mengajari orang-orang yang dekat dengannya. Jadi memang dianjurkan imam, ya, ketika berjamaah itu ya menghadap ke, ya, di sebelah kanan menghadap ke makmum, ya, supaya ya itu bagian daripada ini hal-hal yang diperintahkan daripada dan diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Nah, ini satu lagi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, tempatkanlah imam di tengah dan tutuplah sela-sela saf. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, ini penjelasan hadisnya, meskipun saf sebelah kanan imam lebih baik dari saf sebelah kiri, tapi para makmum tidak boleh semuanya berebutan menempati saf sebelah kanan dan mengosongkan sebelah kiri. Dalam sebuah Atsar disebutkan, orang yang mengisi bagian kiri masjid akan mendapat pahala 2 kali lipat. Nah, ini Masya Allah, luar biasa. Hal-hal yang mungkin bisa kita ambil hikmahnya, ambil strong way-nya, bahwa ketika kita berada di shaf pertama, maka Allah dan malaikat yang akan mendoakan kita. Allah dan malaikat yang akan bersolawat kepada kita. Dengan apa? Dengan memberikan ampunan serta memberikan rahmat kepada kita semuanya, serta malaikat memohonkan ampunan serta memohonkan rahmat kepada kita semuanya. Baik ayah bunda bang kakak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga dalam kegiatan nunduk pada kesempatan sore hari ini menjadikan ya kita bisa semakin baik dari hari ke hari, puasa kita bertambah berkah, bertambah ya, kita diberikan ya rezeki yang berkah serta berlimpah, ya, bukan rezeki yang tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, berkah selalu untuk kita semuanya. Selamat beribadah, menjalankan ibadah puasa, dan selamat berbuka puasa. Semoga kita semuanya senantiasa dalam lindungan, pertolongan serta kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat hati, sehat badan, serta sehat finansial kita.